Assalamualaikum. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari materi terakhir di kelas 10, yaitu materi aturan luas segitiga. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari aturan sin dan aturan cos. Nah, jadi ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita sekarang. Silahkan dibaca ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Bagaimana cara mencari luas segitiga di bawah ini? Karena sebenarnya materi luas segitiga kalian sudah pernah mempelajari dari zamannya SD dulu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk segitiga yang kalian sebelumnya sudah pernah cari. Ini. Kalau misalnya kalian lihat, semua segitiga ini, 1, 2, 3, dan 4 ini selalu mempunyai alas. Tuh, dan juga selalu mempunyai tinggi. Kalau garis tinggi itu selalu garis yang lurus dari atas ke bawah ini ya. Nah, berarti cara mencari luasnya gimana dong? Pakai rumus yang ini, betul sekali. Pakai rumus yang setengah kali alas kali tinggi. Rumus yang sudah kalian pelajari dari zamannya SD dan SMP. Di SMA, kita udah nggak pakai yang ini lagi. Masih tetap kepake sih, tapi kita pelajari lagi rumus-rumus yang lain selain yang ini. Karena nanti bisa jadi di segitiga-segitiga yang ada di soal nanti, itu nggak semuanya ada garis tinggi dan juga ada si alasnya. Begitu ya. Jadi ini alasannya kita belajar aturan luas segitiga. Karena untuk menghitung segitiga-segitiga yang tidak diketahui alas dan tingginya. Yuk kita coba lihat dulu kayak gimana. Nah, kayak gini maksudnya. Lalu bagaimana cara mencari luas segitiga di bawah ini? Kalau kalian lihat, kayak yang ini nih, yang tengah sama yang ini, kalau kita lihat masih punya ya alasnya. Tuh, ada si 15, yang ini juga masih ada nih. Bentuk alasnya walaupun nggak ada angkanya ya. Tapi dia nggak punya tinggi, yang ini juga nggak punya tinggi. Yang ini apalagi? Alasnya nggak ada, karena ini miring ya. Kalau yang namanya alas tuh harus lurus, mendatar. Nah, nggak punya juga garis tinggi. Nah, makanya segitiga-segitiga ini nggak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, jadi kita pelajari rumus-rumus untuk menjawab ketiga segitiga ini. Jadi segitiga ini yang nanti akan kita cari hasilnya. Oke? Nah, ini yang pertama. Luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nih, segitiga yang diketahui adalah panjang dua sisi dan sudut yang diapitnya. Jadi kalau misalnya kita punya sisi A sama punya sisi B, pasti sudut yang diketahuinya itu si C. Nah, tinggal masukin ke rumusnya, setengah kali A kali B kali sin C. Misalnya nanti di sini 4, di sini 5, di sini 60. Ya udah, berarti tinggal setengah kali 4 kali 5 sin 60. Udah, nanti dapat deh hasilnya, tinggal dihitung aja. Begitu ya. Jadi tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kalau dua sisi dan satu sudut yang diapit, berarti pakainya yang ini. Tuh, tinggal dilihat aja nanti hurufnya apa. Pokoknya kalau misalnya sisinya udah kepake A dan B, pasti sudutnya yang C. Begitu juga yang lain. Kalau ini A sama C, berarti sudutnya B. Ini B sama C, sudutnya si A. Sekarang kita lanjut lagi. Itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisinya diketahui. Jadi cuma satu sisi. Nih. Jadi misalnya sisinya si C, berarti sudutnya yang harus diketahui adalah si A dan si B. Kan A sama B doang nih katanya yang harus diketahui. Tapi di rumusnya ada ketiga-tiganya. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi walaupun minimal yang harus diketahui adalah dua sudut A dan B, si C juga tetap harus kita cari. Bisa kan? Tinggal pakai 180 derajat dikurang sudut A dan sudut B. Jadi ketiga-tiganya harus diketahui ya. Walaupun di soal butuhnya sih cuma dua aja udah cukup. Yang satunya kita aja yang sendiri yang cari. Oke? Berarti kalau misalnya sisinya A, tuh sisinya A kuadrat berarti yang ini. Berarti sudutnya harus yang di ujung-ujungnya dia C dan B. Per-nya baru si sin A. Gitu ya. Tuh tinggal kalian lihat aja ini A, ini B, ini C. Kita pakainya satu garis tuh. Kalau udah ada si sisi A, berarti sudutnya sudut B dan sudut C. Yang di bawah baru si sin A-nya. Begitu juga yang lainnya. Sama ya kalau kalian perhatikan ya. Jadi ini rumusnya ketiga-tiganya bentuknya sama. Cuma beda posisi dari si sisinya. Jadi kalian pakainya satu aja udah cukup.
Kita lanjut lagi ke rumus yang ketiga. Nah, ini rumus jika diketahui ketiga sisinya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya diketahui nih sisinya, terus sama sekali nggak ada sudutnya, kalian bisa pakai ini. Langsung aja, pakai luas segitiga yang ini, masukin ke rumus nanti langsung dapat. Tapi terlebih dahulu cari dulu si S-nya. S itu adalah setengah dari keliling. Keliling itu kan semua sisinya dijumlah, baru nanti dibagi 2, karena kita mau nyari S, bukan keliling ya. Kalau udah dapat S-nya, dapat A dan B dan C, masukin ke rumusnya. Nanti dapat hasilnya. Di video kali ini nggak akan ditulis contohnya, karena kalian bisa cari contohnya sendiri di Google. Ibu cuma jelasin bagian rumusnya aja, karena Ibu mau kalian yang mengerjakan. Ini dia. Tentukanlah luas segitiga di bawah ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini adalah segitiga-segitiga yang tadi ada di depan. Karena ini hanya memasukkan rumus-rumus aja, jadi nggak Ibu tulis contohnya ya. Kalian sendiri yang coba kerjakan. Seperti biasa, di buku tulis menggunakan cara submit jawabannya nanti ke Schoology. Difoto dulu ya, terus pakai nama, jangan lupa. Nah, ketiga-tiga ini masing-masing pakai rumus yang tadi sudah kita pelajari ya. Jadi ada rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Tapi nggak dikasih tahu nih. Yang satu pakai rumus apa, 2 pakai apa, 3 pakai apa. Kalian sendiri yang bisa lihat ciri-cirinya nanti pakainya rumusnya yang mana. Oke ya? Berarti ditutup aja nih video kali ini. Semoga kalian bisa menggunakan rumus dari luas segitiga tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.